من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فإن جهنم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وشاركهم في الأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم بسلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
وكفى بربك وكيلا وكيلا. Sadaqallahul صدق aliyyul الله azim. العلي صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. Allahumma salli wa اللهم صل sallim wa وسلم zid wa وزد barik ala وبارك على رسول rasulillah الله wa alihi وآله al-athhar الأطهار ala على رسول rasulillah wa الله alihi al-athhar. الأطهار. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita lakukan tadi amalkan dengan niat kurbatan atau takarrub kepada Allah, Allah terima, sehingga kemudian Allah meleburkan kita ke dalam kebaqaannya, sehingga kita tetap ada bersama dengannya di setiap saat, terutama nanti di yaumil akhirah. Kita teruskan surat 17 kita, surat 17, surat Al-Isra. Secara lugawi, secara bahasa, Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 111 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-65. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ayat 61, kita ulangi dulu ayat 60, supaya kita bisa mengetahui pembahasan terakhir kita pada hari Senin yang lalu. Di ayat 60 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi. Dan ingatlah tatkala kami berfirman, kata Allah, laka kepada kamu, inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu itu ahata bin nas. Tuhan itu meliputi seluruh manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang lepas, yang lolos daripada cakupan wilayah kekuasaan Allah SWT. Wilayah ilmunya, wilayah kasih sayangnya, semuanya terliputi oleh Allah. Pokoknya tidak ada satupun manusia yang luput daripada liputan Allah. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tiadalah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu itu kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Jadi mimpi ataukah penglihatan batin, penglihatan tapi seperti lahir, yaitu vision, visi namanya, ataukah vision, itu adalah bagian daripada kenabian. Jadi kenabian itu kalau dia bermimpi beda dengan kita mimpinya. Kalau kita bermimpi kan kita tidak memiliki kesadaran duniawi. Ya. Kalau Nabi bermimpi, dalam mimpinya tetap berkesadaran duniawi. Kalau kita kan, kalau kita bermimpi benar-benar kesadaran duniawi kita hilang. Kita tidur, semuanya mati, semuanya beristirahat. Nah kalau Nabi tidak, jadi makanya Nabi bermimpi seolah-olah tidak bermimpi. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Juga pohon yang terkutuk itu di dalam Al-Quran. Kita sudah lihat hadisnya tempo hari ini adalah Sajaratus Zakum. Wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Jadi Allah datang untuk membuat kita takut, ya, supaya kita kembali kepada Allah. Tetapi mereka-mereka yang tidak beriman, maka tidak bertambah bagi mereka pada Al-Quran itu kecuali ataukah pada apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ujian ini, kecuali hanya menambah tughyan, menambah kesombongan dan keangkuhan. Tughyan itu togok, ya, durhaka. Kemudian kabiro, merasa diri besar. Seperti kita tahu iblis itu merasa diri lebih besar, ya, daripada Adam. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Sekarang kita bicara tentang sujudnya. Tadi sudah bicara tentang iblis atau setan. Sekarang kita bicara tentang sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis.
Ayat ini mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat. Isi firmannya usjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adam, kepada Adam. Jadi sujudlah kalian kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, mereka pun semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi fasajadu illa iblis, mereka sujud semuanya kecuali iblis. Jadi mayoritas sujud, majority daripada makhluk itu sujud, ya, kecuali iblis. Jadi iblis ini bisa disebut sebagai simbol pembangkangan, simbol kedurhakaan. Jadi baik kita setuju dengan atau tidak setuju dengan iblis, kalau kita durhaka kepada Allah, ya kita pada dasarnya adalah bagian daripada golongannya iblis. Illa iblisa qala, iblis berkata ketika disuruh sujud sini, ini kan perintah sujud ya. Ini adalah perintah sujud. Usjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adam, kepada Adam. Qala, apa jawaban mereka? Ya, jawaban iblis maksudnya nih. Jawabannya iblis di sini. Ini iblis menjawab, qala asjudu liman khalaqta tina. Pantaskah saya sujud kepada makhluk? Man di sini kita artikan makhluk ataukah kepada orang? Khalaqta, yang kamu ciptakan, tina, dari tanah. Saya tidak pantas sujud kepada yang kau ciptakan dari tanah. Jadi kita lihat ini. Nah, jadi artinya apa? Ini disebut tadi dengan kabira seperti di atas. Yaitu tughyanan kabiro. Jadi kata tughyanan kabira itu ungkapannya seperti ini. Asjudu liman khalaqta tina. Pantaskah saya sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Ini adalah kata-kata daripada iblis. Jemaah sekalian, saya pernah di sebuah majelis taklim pengajian menyampaikan bahwa kita itu sebetulnya Allah suruh sujud kepada makhluk, tapi makhluk yang dipilih Allah. Ya, jadi karena kita tidak bisa sujud langsung kepada Allah melalui makhluk, melalui manusia pilihannya. Itu saya sampaikan begitu. Ada beberapa orang keberatan di situ. Nanti pengajian belum mau datang lagi. Saya tanya, kenapa mereka tidak datang? Alasannya tidak setuju, nih pengajiannya katanya lain-lain. Masa sujudnya kepada makhluk? Nah, ini artinya apa? Mereka ini memaksakan pendapatnya dalam beragama. Jadi bukan lagi beragama berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan keinginannya, hawa nafsunya. Karena ini bukan dari saya, bukan dari kita. Ini Allah bilang ini, coba nih. Kan perintah sujud kepada siapa? Adam, kan ini jelas sekali. Adam itu kan makhluk. Ya. Cuma bukan sembarang makhluk. Allah SWT mengatakan ini, kami berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adam, kepada Adam. Ini kan semua orang tahu Adam itu makhluk. Ini kata-katanya nih. Ya. Kata-kata iblis di sini ada benarnya, makhluk. Ya. Khalaqta itu makhluk. Ya. Yang salah di sini bukan makhluknya, cuma iblis tidak mau sujud karena menganggap terbuat dari tanah. Jadi tinannya di sini yang menjadi menentukan. Jadi kata-kata usjuduli Adam di sini, sujudlah kepada Adam, sujud kepada makhluk. Ini kata-katanya khalaqta tina. Ya. Jadi tidak salah kalau Allah menyuruh kita sujud kepada makhluk, selama Allah yang nyuruh. Yang tidak boleh kalau kita yang melakukannya. Karena disebut dengan patuh kepada Allah itu melaksanakan perintahnya. Contohnya kita diminta orang tua, kita kan harus patuh kepada orang tua, apalagi ibu. Ibu menyuruh kita kalau pulang kantor mampir belikan obat di apotek, kan gitu, di farmasi. Maka kemudian begitu pulang kita beli farmasi, farmasinya bilang obatnya 100.000, kita bayar 100.000 lah. Kok kita patuh kepada farmasinya daripada ibunya? Kan kalau kita beli sesuatu kan berarti patuh kepada yang mau beli, ya. Ingat, kalau kita jual beli, kita pembeli patuh kepada penjual. Penjualnya bilang, ini 100.000 harganya, artinya nanti 100.000 baru saya keluarkan. Ya kita patuh, kita sujud kepadanya, kita membayar 100.000, kan begitu. Ya, artinya jemaah sekalian, kepatuhan kita itu tidak salah, bukan menyalahi kepatuhan kepada ibu. Kenapa? Karena kita beli obat farmasi itu di atas perintah ibu, perintah orang tua. Nah, kurang lebih begitulah perumpamaannya, analoginya seperti itu. Jadi, yang menyuruh kita sujud kepada Adam bukan maunya kita. Allah yang bilang ini. Allah yang bilang.
Usjudu, sujudlah. Siapa bilang itu? Allah di sini. Kami berfirman. Allah berfirman kepada seluruh makhluk, terutama malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Jadi kita disuruh sujud kepada Adam, bukan kepada dirinya. Memang ada juga di tempat lain dirinya. Tapi sujud kepada Allah harus melalui makhluk. Makhluk yang Allah pilih. Ingat, yang Allah pilih, bukan pilihan kita. Yang salah kalau kita sujud kepada makhluk yang kita pilih. Itu salah namanya, durhaka namanya. Tapi kalau kita sujud kepada makhluk yang Allah pilih, seperti di sini, ya tentu tidak salah. Ya. Jadi jelas sekali ini adalah Adam, ini adalah makhluk. Khalaqta itu kan menciptakan. Khalaqta dikata khalaqa makhluk. Khalik makhluk. Jadi sini. Jadi usjudu li Adama fasajadu ila iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Qala, lalu kemudian iblis berkata, ya, jadi iblis berkata di sini. Asjudu liman khalaqtatina. Pantaskah saya sujud kepada makhluk yang kau ciptakan? Ingat, kau ciptakan berarti kan ciptaan, makhluk namanya. Yang kau ciptakan dari tanah. Dan ini ayat-ayat seperti ini Al-Quran banyak. Ingat jelas sekalian, ayat haji dalam Al-Quran itu kan sedikit ya. Ayat puasa dalam Al-Quran sedikit, tapi dijadikan sebagai rukun Islam dan dilakukan setiap saat. Setiap Ramadan kita puasa, setiap musim haji orang berhaji. Nah ini tentang sujud ini banyak sekali. Ada di surat Al-Isra, ada di surat Al-Araf, ini surat Al-Araf. Ya, di surat apa juga? Di surat Al-Baqarah dulu kita lihat. Surat Al-Baqarah dulu ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 34 tadi ini. Mirip sekali. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisin. Sampai sini habis sama ini ya. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh makhluk, para penghuni alam malakut, usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis ya. Fasajadu, maka sujudlah illa kecuali iblis. Disebutkan kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri. Makanya disebut orang kafir. Jadi kafir itu karena aba wastakbara, menolak untuk sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Jadi jelas sekali Paulus sekalian 34. Kita lihat surat Al-Araf di sini, surat 7 ini, ayat 11. Walaqad khalaqnakum, sungguh kamilah menciptakan kalian. Manusia maksudnya, kumnya manusia. Ini khalaqna ini ciptakan. Tsumma kemudian sawwarnakum, kami membentuk rupa kalian. Tsumma kemudian qulna, kami berfirman lil malaika kepada seluruh malaikat. Usjudu li Adama. Jadi bukan hanya satu kali mengatakan usjudu li Adama ini. Usjudu li Adama di sini muncul. Jadi ini lihat ini. Usjudu li Adama. Jadi Adam di sini. Kemudian tadi di sini ya ini Al-Baqarah tadi ini. Usjudu li Adama. Ini surat Al-Araf. Usjudu li Adama. Jadi berkali-kali kok tiba-tiba ada orang marah ketika saya mengatakan kita disuruh sujud kepada makhluk oleh Allah. Marah. Oh, ini nggak benar ini ajarannya. Harusnya kan sujud kepada Allah kata mereka. Nah, kan menunjukkan bahwa beragama bukan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hawa nafsu namanya, ego. Berdasarkan angan-angannya namanya, amani itu angan-angan kosongnya saja. Karena jelas-jelas Al-Quran mengatakan, Kulna kami berfirman kepada seluruh malaikat, terus juduli Adam, sujudlah kepada Adam ini. Ya. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblisa, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, dia tidak mau sujud. Nah, seperti itu. Jadi dia menolak untuk sujud. Nah, jadi jelas ya, mas kalian. Lam yakun minas sajidin. Jadi sudah jelas sekali ya bahwa yang tidak sujud itu iblis dan banyak. Nanti kita lihat lagi misalnya surat Al-Hijr, surat Shad itu ada. Ya. Jadi kata-kata sujud, perintah sujud ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Araf, ada dalam surat 15, surat Al-Hijr, ada dalam surat 17, surat Al-Isra, ada dalam surat Shad 38, itu berkali-kali. Ya. Lebih banyak daripada perintah puasa.
Qala, coba lihat ini kata-katanya iblis. Jadi qala ini iblis. Jadi ini iblis berkata, Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ini coba kalau Bapak sekalian ngerti ini, lihat aja terjemahannya sampai di sini. Ya. Coba kalau kita lihat di sini sampai di sini nih, ya, sampai di sini. Sampai alayya. Itu di sini kelihatan bagaimana arogannya, bagaimana sombongnya iblis. Iblis berkata, Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Kalau saya menggunakan bahasa saya, Tuhan, coba menurut pendapatmu, pantaskah saya, pantaskah ini, orang ini, makhluk ini, yang kamu muliakan daripada saya? Coba. Kata-kata Araita itu secara bahasa artinya, bagaimana pendapatmu? Sudahkah engkau melihat? Ya. Jadi bisa kita artikan, inikah pendapatmu Tuhan? Inikah pendapatmu Tuhan? Coba ya, kakak merendahkan Tuhan. Ada kita artikan, inikah pendapatmu Tuhan? Yaitu engkau memuliakan orang ini daripada saya. Jadi seakan-akan iblis mengatakan, saya lebih pintar daripada Tuhan. Ya. Tuhan memuliakan orang ini daripada saya. Salah Tuhan, kira-kira gitulah. Saya lebih mulia dari dia. Ara'aita hadzal ladzi karramta alayya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa awal mula daripada kerusakan agama-agama itu ketika muncul yang disebut dengan arogansi, kesombongan, muncul strata-strata dalam masyarakat. Ya. Kalau kita merasa baik, semakin baik kita. Kalau kita merasa baik, semakin melayani orang banyak. Bukan sebaliknya. Merasa baik, minta orang lain, kemudian kemudian memuliakannya. Tidak begitu. Semakin merasa kita mulia karena misalnya ilmu, semakin melayani orang. Jangan seperti iblis tadi. Iblis berkata, Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Tuhan, pantaskah orang ini? Ya. Bagaimana pendapatmu Tuhan? Kok menjadikan orang seperti ini lebih mulia daripada saya? Saya akan mengatakan, pendapat kamu Tuhan tidak pantas, salah, keliru. Masa orang seperti ini kalau lebih muliakan daripada saya? Ya, gitu. Ya. Sehingga sampai mengatakan Tuhan, lain akhartani ila yaumil qiyamah. Saya akan buktikan, kira-kira gitulah. Saya akan buktikan Tuhan bahwa saya lebih mulia daripada dia. Bagaimana caranya? Lain akhartani, jika engkau menangguhkan kematianku, akharta itu artinya menangguhkan. Dari kata akhir. Jika engkau mengakhirkan kematian saya, kan akharta itu mengakhirkan. Jadi nanti iblis mati setelah semua manusia habis. Akharta itu akhir. Lain akhartani, jika engkau Tuhan mengakhirkan kematianku sampai hari kiamat, ila yaumil kiamat, lahtanikan zurriyatahu. Saya akan berusaha untuk menyesatkan zuriatnya, keturunannya. Illa qalila, kecuali sedikit. Ingat kata-kata ini. Ini iblis menggunakan kata lam taukid di sini. Ini nun taukid. Ya, saya benar-benar akan menyesatkan zurriyatahu, keturunannya. Keturunannya siapa? Keturunan orang ini tadi. Yang karam ta'ala ya. Yang kamu muliakan daripada saya. Jadi huknya di sini. Ini huk. Kembali ke sini nih, orang ini. Saya akan menyesatkan, saya benar-berar sungguh-sungguh akan menyesatkan keturunannya, illa kecuali kalilah, sedikit. Apa artinya jemaah sekalian? Hanya sedikit yang tidak bisa digoda oleh iblis atau setan. Yang sedikit itulah yang disebut dengan maksumin, orang maksum. Yang sedikit itulah yang disebut dengan para maksumin. Jadi kan berdasarkan ayat ini dan pengakuan iblis, ada manusia tertentu yang tidak bisa digoda oleh iblis, tidak bisa dijangkau oleh iblis, tidak bisa ditaklukkan hatinya oleh iblis. Dan bukan kita, tetapi manusia tertentu. Kata qalila di sini tertentu, sedikit saja. Illa qalila. Selain daripada mereka, kita semuanya pernah salah. Kalau toh tidak salah dengan perbuatan, kita salah dengan mulut, atau paling tidak kita salah dengan pikiran. Ingat, kita mengejek orang dalam pikiran itu sudah salah juga secara batin. Nah, yang namanya maksumin itu tidak mungkin salah, mulai daripada batin, pikiran, mulut, sampai perbuatan. Tidak mungkin. Karena mereka itu adalah terintegrasi antara perbuatan, perkataan, dan pikirannya. Jadi ingat, menyatu antara perbuatannya, perkataannya, dan pikirannya. Perkataannya itu adalah manifestasi daripada perkataannya.
perkataannya adalah keluar daripada pikirannya. Itulah para maksumin yang disebut dengan qalilah di sini. Jadi illa qalilah, kecuali hanya sedikit. Jadi lahtanikanna zurriyatahu illa qalilah. Ingat kata-kata yang kecuali sedikit. Dan yang sedikit itu tidak boleh sembarangan, karena ini adalah menggunakan kata-kata iblis, dan ada kata zuriat. Zuriat siapa? Zuriatnya Nabi Adam. Dan nanti di tempat lain zuriat Nabi Adam itu nanti sampai kepada Ibrahim, dipertegas lagi zuriat yang tidak zalim. Jadi jelas sekali. Karena kalau dia zalim ya hakikatnya ikut iblis. Sedangkan iblis mengatakan di sini, saya akan sesatkan semuanya kecuali sedikit. Artinya sedikit itu tidak mampu saya sesatkan. Saya kira jelas ya aja Bapak Ibu sekalian. Ini surat Sad. Surat 38 ayat 75. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, ma mana'aka, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu, antas juda untuk sujud, lima kepada makhluk, kepada makhluk ya, kita artinya makhluk, khalaq yang kuciptakan biadaya dengan tanganku. Jadi dipertegas lagi itu makhluk. Sujud kepada makhluk, tetapi makhluk pilihan. Antas juda lima khalaqtu biadaya, yang kuciptakan dengan tanganku sendiri. Jadi manusia ini adalah sebetulnya jejak tangan Tuhan ini. Biadaya. Khalaqtu biyadayya, kuciptakan dengan tanganku. Astakbarta, apakah kamu menyombongkan diri? Astakbar itu dari kata kabira tadi. Ingat tadi kata-katanya kabira tadi di ayat sebelumnya kita bahas. Ya. Jadi astakbarta am kunta minal alin. Apa kamu sengaja menyombongkan diri atau kamu merasa diri paling tinggi? Alin. Alin itu paling tinggi. Minal alin, jadi orang paling tinggi. Ya. Jadi ingat kata-kata istikbar itu dari kata kabir, al-alin dari kata ala, tinggi. Jadi ini besar, ini tinggi. Kita tidak boleh merasa seperti itu. Kita tidak boleh merasa besar, kita tidak boleh merasa tinggi. Kalau ada orang mengatakan tinggi, itu urusan mereka, bukan perasaan kita. Di perasaan kita, kita adalah fakir, kita adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi kita itu tidak punya apa-apa. Ini adalah surat Hijr. Surat 15:39. Qala, iblis berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena kamu telah memvonis aku sesat, la uzayyinanna, saya pasti akan menghiasi, membuat indah lahum bagi mereka, fil ardi, untuk hidup di muka bumi, sehingga wala ughwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Saya akan menyesatkan mereka semuanya. Tapi apakah semuanya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi kata-kata qalilah tadi saya sudah jelas ini. Illa qalilah di sini sama dengan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi yang qalil itu adalah al-mukhlasin. Bukan mukhlisin ya, mukhlasin. Orang yang sudah tersucikan. Ya, ini adalah orang yang bukan lagi mukhlisin. Beda mukhlisin dengan mukhlasin. Kalau mukhlisin masih usaha kita. Kalau mukhlasin sudah diambil alih oleh Tuhan. Terikhlaskan. Mukhlisin ada juga. Contohnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah itu seperti itu dalam surat Al-Bayyinah. Kalau di sini iblis mengatakan, saya akan sesatkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini pengakuan iblis sendiri. Ya, jadi pengakuan iblis. Jadi saya kira sudah jelas bahwa ada zurriyatahu illa qalila, kecuali sedikit. Yang sedikit itu adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, jadi terjawab. Jadi makanya Al-Quran menjelaskan Al-Quran. Ayat menjelaskan ayat. Sehingga kita jangan berpikir qalilah tiba-tiba merasa kita juga masuk di sini. Banyak orang masuk di sini. Nanti kita tertipu. Kita mengikutinya ternyata orang tidak ikhlas juga. Ternyata punya kepentingan juga. Menjual-jual agama juga. Ya.
menjual-jual ayat juga. Nah, nanti seperti itu. Maka illa qalila tadi itu adalah di sini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu mukhlasin. Dan mukhlasin adalah orang-orang nabi-nabi. Karena mukhlasin itu adalah seperti Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu mukhlasin. Kita sudah pernah bahas dulu contohnya gini yang mungkin tidak ikut pada saat itu kita lihatkan di sini. Kita lihat dari sini surat 12, surat Yusuf. Ayatnya sekitar 24 atau 25 ya. Nah, ini dia. Ini tadi mukhlasin di sini nih. Walaqad hammat bihi, jadi artinya perempuan itu Zulaiha pengen sekali kepada Yusuf. Hammat itu pengen sekali, ya, tertarik sekali ya, kepada Yusuf ya, sebagai wanita tentu tertarik kepada perempuan. Wahamma biha, dan juga sebagai manusia laki-laki Yusuf tertarik kepada perempuan. Lau seandainya kan berarti tidak tertarik, ingat. Jadi khusus untuk Yusuf ada kata hamma biha laula. Inilah indahnya kalau kaidah bahasa Arab. Karena sini seakan-akan positif dulu, baru di sini seandainya tidak. Jadi artinya memang secara biologis laki-laki juga tertarik kepada perempuan. Nah, tetapi ketertarikan itu bisa diredupkan, bisa dihilangkan dengan cara melihat burhan Allah ini. Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak menghadirkan, tidak menyaksikan burhan Tuhannya. Dalam dirinya tentunya, ra'a, menyaksikan burhan Rabbi. Berarti artinya apa? Jiwanya Yusuf sudah menjadi lokus tajalli Tuhannya. Jiwanya Yusuf sudah menjadi lokus mazhar Tuhannya. Ya. Ini sudah dengan burhan Rabbah. Mari katakan ini Yusuf ya, yang sudah mencapai derajat burhan. Kadzalika, begitulah linasrifa anhu su, dengan cara jiwanya Yusuf menjadi lokus atau tempat tajalli Tuhannya, maka dia pun terpalingkan dari keburukan, dari kejahatan. Wal fasya, dan perbuatan asusila. Al fasya perbuatan moral. Innahu, sungguhnya Yusuf itu min ibadina, di antara hamba-hamba kami al-mukhlasin. Ini kata-kata innahu min ibadina al-mukhlasin sama kata-kata tadi sini. Ibadah kami humul mukhlasin, ini kata iblis tadi, illa ibadah kami humul mukhlasin. Baru Allah mengatakan inna, sungguhnya dia Yusuf termasuk ibadina, hamba-hamba kami al-mukhlasin. Tidak tergoda oleh syaitan. Kenapa? Sebabnya adalah ra'a burhana rabbihi, di dalam jiwanya. Jadi sudah jelas ya. Nah, jadi dengan demikian kalau kita membahas Al-Quran dengan Al-Quran itu pasti enak-enak ya. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi kata illa qalila tadi kita sudah temukan. Illa qalila itu adalah mukhlasin. Itu maksumin. Istilah lainnya maksumin. Maksum artinya terjaga. Mukhlasin juga. Dan itu keterjagaannya tadi disampaikan oleh iblis sendiri. Lalu kemudian Allah berfirman kepada iblis, idhab, pergilah. Ya, kira-kira gitu. Diusir bahasanya nih. Jadi Allah mengusir iblis. Wahai iblis, idhab, pergilah. Ya. Faman tabi'aka, siapa mengikuti kamu, minhum, dari kalangan mereka, dari kalangan manusia. Humnya di sini adalah ini, kita lihat, kita beda-bedakan dulu. Kaknya di sini adalah iblis ya, ini kaknya iblis. Humnya adalah manusia, ini humnya manusia. Anak keturunan Adam. Ini adalah iblis, ini adalah anak keturunan Adam. Sehingga terjemahnya adalah Allah berfirman, pergilah wahai iblis. Maka siapa tabi'aka, yang mengikuti kamu hai iblis, minhum, dari kalangan anak cucu Adam, fa'inna, maka sungguhnya jahannam, neraka jahannam. Sungguhnya neraka jahannam itu jazauhum, hukumannya, balasannya. Jazaukum, balasan kalian. Jazaan maufura, sebagai balasan yang pantas. Saya diterima arti yang cukup pantas ya. Sebagai balasan yang pantas. Setimpal. Jadi balasannya setimpal. Fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura.
Jadi siapa penghuni neraka jahanam? Ya pengikutnya iblis. Ulangi lagi, siapa yang jadi penghuni neraka jahanam? Ya man tabi'a iblisa. Siapa yang ikuti iblis? Min, daripada anas manusia. Ya. Min zurriyati Adam, dari keturunan Adam tadinya. Jadi dari keturunan Adam kalau mengikuti iblis, ya maka tempatnya neraka jahanam sebagai pembalasan yang pantas baginya. Kenapa pembalasan? Karena begitu mengikuti iblis tadi berdasarkan ayat ini, maka otomatis akan melakukan perbuatan jahat, ya, perbuatan buruk, ya, seperti tadi di sini. Melakukan perbuatan buruk, ya. Sekarang kita lihat sini. Surat 7 ayat 18. Allah berfirman, ukhruj minha, keluarlah daripadanya. Mad'uman madhura, dalam keadaan terhina, tercela, dan madhura, terusir. Jadi keluarlah dari wilayah. Kalau bisa kita artikan, kan diartikan sorga. Keluarlah dari kemenyatuan denganku. Kalau kita artikan secara irfani, ya. Karena harusnya orang beriman itu termasuk tadinya iblis adalah yang sudah sampai kepada Allah, sudah fana. Yang ada adalah baqanya Allah. Jadi sudah fana, sudah hilang, sudah musnah. Dia sudah melebur ke dalam kebaqaan Allah SWT. Nah, tetapi ketika tiba-tiba Allah menyuruh dia sujud kepada Adam, dia tidak mau, maka kemudian suruh keluar lagi, ukhruj. Nah, jadi artinya bisa orang sampai ke suatu titik tertentu balik lagi. Ukhruj minha, keluarlah daripadanya. Mad'uman, dalam keadaan terhina, madhura, dan terusir. Baru kemudian Allah mengatakan, laman, benar-benar siapa saja tabi'aka, mengikuti kamu, minhum, dari kalangan mereka manusia itu, la'amla'anna jahannama, saya akan memenuhi, pasti akan memenuhi. Ini taukid di sini, lam taukid, nun taukid, la'amla'anna jahannama, saya pasti akan memenuhi neraka jahanam, minkum, dari kalangan kalian manusia, ajmain, semuanya. Jadi saya akan memenuhi neraka jahanam dari kalian. Ini kurang lebih sama dengan tadi di ayat ini. Fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura. Siapa yang mengikuti kamu, faman tabi'aka minhum, siapa yang mengikuti kamu iblis dari kalangan anak cucu Adam, maka sungguhnya neraka jahanamlah jazaukum, hukuman kalian sebagai hukuman yang pantas. Fa inna jahannama jazaukum jazaan maufura. Kalau di sini tadi diartikan dengan, kalau di sini tadi diartikan dengan, ya ini tadi. Nah, sini tadi ya. Nah, sini. Diartikan dengan laman tabi'aka minhum la'amlan najana minkum ajmain. Ini kurang lebih sama ini. Kalau di sini adalah jazaukum jazaa mafura jahannam, di sini adalah la'amla'anna jahannam minkum ajmain. Kurang lebih sama ya. Nah, jadi ini adalah 63 ya. Surat satu lagi ya. Nih. Surat 38 ayat 85. Allah berfirman, la'amla'anna jahannam minka. Ini kurang lebih sama tadi. Saya pasti akan memenuhi neraka jahanam, minka, dari kalangan, dari kamu wahai iblis, wa mimman, dan dari orang-orang yang tapi akan mengikuti kamu, minhum, dari kalangan manusia, ajmain, semuanya. Jadi diulangi beberapa kali dalam Al-Quran. La'amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Kurang lebih sama tadi di sini surat Al-Araf nih. Ya, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajmain. Jadi kurang lebih sama dengan surat ini. Sini juga tadi. Fa inna jahannama jazaakum jazaan maufura. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa neraka jahanam itu diisi oleh orang-orang yang mengikuti ittiba kepada iblis. Ulangi lagi, ittiba kepada iblis. Jadi tidak ada penghuni neraka jahanam itu kecuali pengikut atau followernya iblis. Kalau followernya Nabi Muhammad dalam pengertian yang sesungguhnya tidak mungkin. Kalau dia followernya iblis, nah bisa berdasarkan ayat ini.
Kita lanjut lagi ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika. Nah, ini adalah ayatnya supaya kita perlu berhati-hati. Nah, kenapa? Karena Allah mengatakan kepada iblis. Ya, taknya di sini iblis ini ya. Allah mengatakan wastafziz ya. Wahai iblis, perdayakanlah anak cucu Adam. Ini Allah sendiri bilang begitu. Kenapa kira-kira Allah bilang begitu? Karena Allah tahu seharusnya manusia itu tidak mungkin terperdaya iblis karena punya kekuatan akalnya dan petunjuk dari Tuhannya, yaitu kitab suci. Makanya katakan wastafziz, wahai iblis, ya perdayakanlah. Kalau di sini artinya hasumlah. Ya pokoknya godalah, kira-kira gitu loh. Godalah. Manis tata, siapa saja yang kamu mau sanggup atau sesuai dengan kesanggupan kamu. Secara basir, manis tata, siapa saja yang kamu sanggup goda semuanya. Minhum, dari kalangan anak cucu Adam. Bisautika, dengan suara kamu. Kan menggoda itu paling bagus dengan suara. Entah dengan perintah, entah dengan larangan, entah dengan lagu-lagu, macam-macam. Bisautika dengan suara kamu. Kata suara di sini jangan bayangkan dengan suara seperti ini saja, bisa berwarna di sini suara dalam pengertian ajaran, opini. Kan kalau kita menulis di koran namanya opini, suara juga. Suara pembaca, opini pembaca, kan begitu. Bisautika wajlib alaihim, dan kerahkanlah ya, untuk gerakkanlah untuk menjatuhkan, melawan mereka, maksudnya anak cucu Adam, bikhailika, dengan segala macam kekuatan kamu, yaitu dengan memobilisasi kekuatan angkatan perang, kuda-kuda tunggangan. Khail istilah bahasa itu, khail artinya kuda tunggangan. Ya. Warajilika, dan juga dengan dengan jalan kaki. Jadi kalau perang dulu kan ada orang naik kuda dan jalan kaki. Ada masing-masing ada nama pasukannya. Ya. Ada infanteri, ada kavaleri, kira-kira gitu. Ya. Jadi bikhailika wajrajilika wasyarikhum, dan bersekutulah, kita kerjasamalah dengan mereka dalam hal harta dan anak-anak. Jadi iblis bisa bekerja sama dengan kita dalam harta ini, amwal, dan juga anak-anak. Ya. Wa'idhum, caranya janjilah mereka, bikinkan janji kepada mereka. Manusia itu kan paling gampang dijanjikan. Orang-orang tertipu itu adalah orang yang dijanji. Cobalah kalau orang tertipu, pasti dijanji. Sekarang terjanji investasinya berhasil banyak dapat, itu janji namanya. Jadi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurur. Tapi apa kata Allah? Ini pernyataan dari Allah. Jadi Allah sudah mengatakan kepada mereka semuanya ini, hasunglah, perdayalah anak cucu Adam itu sesuai dengan kemampuan kamu, dengan berbagai macam sumber daya kamu, dengan opini kamu, dengan suara kamu, dengan pendapat, teori-teori kamu, juga dengan berbagai macam sumber daya perang kamu, ya, baik yang berkuda ataupun yang berjalan kaki. Kalau perlu ya bersekutulah dalam hal harta dan anak-anak mereka, dan buatlah janji-janji kepada mereka. Ya, itu adalah pernyataan Allah kepada iblis. Tapi apa kata Allah? Nah ini dia. Ini kata-kata Allah nih. Allah mengingatkan kita ini. Wa ma ya'iduhumus syaitan, dan syaitan itu tidak menjanjikan kepada anak cucu Adam illa kecuali gurura. Jadi menjanjikan kepada mereka kecuali gurura. Ya. Misalnya kita dijanjikan, nanti kalau kau pergi jalan-jalan ke sana pasti kamu bahagia. Ya, begitu pulang pusing kepala lagi. Ya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan di sana, bukan di sini. Kebahagiaan itu ketika seperti tadi Nabi Yusuf, ketika burhana rabbika muncul di dalam jiwa, itulah kebahagiaan sejati. Tidak bolehkah kita ke sana kemarin? Boleh. Tapi mengasumsikan bahwa pergi ke sana kemarin jadi bahagia, menjadi senang, itu nggak masuk akal. Ya. Karena buktinya orang di situ juga banyak yang tidak bahagia.
Jadi dengan demikian kebahagiaan itu adalah ketika jiwa kita menjadi lokus, menjadi tempat penampakan ataukah tajalli daripada Allah. Ingat kalau kita menempuh jalan irfan, jalan tasawuf dengan 3 tahapan. Tahapan pertama adalah takhalli, pengosongan. Tahap kedua adalah tahalli, pengkondisian. Tahap ketiga adalah tajalli. Tajalli itu artinya apa? Manifestasi. Wa ma yaiduhumus syaitanu illa ghurura. Wahai manusia, ini pernyataan dari Allah, dari Allah kata Allah, dan dari Allah kata Al-Quran. Yaitu tiadalah yang syaitan janjikan kepada mereka, kepada kalian, kecuali adalah tipuan belaka saja. Ini adalah Allah katakan janjilah mereka. Tapi Allah sudah tahu janji iblis itu tidak mungkin ada yang benar. Kenapa? Dia tidak punya otoritas, dia tidak punya kekuatan. Inilah yang dikatakan di dalam ayat ini. Surat 6 ayat 35. Wa in kana kabura alaika iraduhum. Wa in kana kabura alaika iraduhum. Dan apabila terasa berat bagimu Muhammad, iradum, keberpalingan mereka, nah ini. Fainis tata'ta, maka jika kamu mampu, ya, anta betagi untuk mencari atau membuat nafakan lubang fil ardi muka bumi, ausulam al tangga fis sama. Artinya gini. Jadi walaupun manusia berpaling, tetap Nabi atau kita diperintahkan untuk maksimal dalam usaha. Ya. Jadi misalnya kita mengajak orang atau melakukan sesuatu untuk mempengaruhi orang. Ternyata dia berpaling. Ya, keberpalingan mereka tidak boleh membuat kita marah, tapi tidak boleh membuat kita kemudian berhenti untuk berusaha. Nah, di sini dikatakan usaha paling penting. Istatata itu semampu kalian. Ya. Apa itu semampunya di sini? Kalau perlu buatlah lubang di muka bumi. Bayangkan itu kan seandainya bisa. Atau buatlah tangga ke langit. Ya, kan tidak mungkin kita bikin tangga ke langit. Tapi maksudnya begitu pentingnya usaha namanya. Usaha itu seandainya bisa kau bikin lubang ke dalam bumi. Kau bikin tangga ke langit. Usahakan sedemikian rupa. Ya, supaya tadi menghentikan orang-orang yang terpengaruh oleh iblis tadi. Karena iblis juga begitu. Karena iblis tadi juga melakukan berbagai macam hal. Fatatiyahum biayatin. Lalu kemudian datangkan kepada mereka ayat. Tapi ingat, walaupun kamu melakukan itu maksimal, optimal, ya jangan berharap banyak. Kenapa? Karena Allah telah membuat manusia itu bebas untuk memilih. Merdeka untuk berpendapat. Walau sya'allahu, seandainya Allah mau, la jama'ahum. Allah pasti akan mengumpulkan manusia semuanya. Alal huda, pada petunjuk. Jadi yang suka-suka memaksa-maksa orang supaya seperti pendapatnya, ya ayatnya harus dibaca. Allah saja tidak bermaksud maksa kita. Masa kita maksa-maksa orang harus sama dengan pendapat kita? La jama'ahum alal huda. Allah mengumpulkan mereka pada petunjuk. Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah engkau sekali-sekali menjadi orang jahil. Apa itu orang jahil di sini? Memaksakan pendapat kita untuk menyeragamkan, memaksakan untuk bersatu, untuk berada di bawah otoritas yang kita inginkan. Tidak boleh begitu. Ya. La jama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilin. Jangan menjadi orang-orang jahil. Ya. Al-Anfal surat 860. Wa'idulahum. Allah memberitakan kepada nabinya lagi nih. Persiapkan untuk mereka. Jadi karena tadi kan iblis juga mempersiapkan juga segala-galanya. Nah, karena iblis mempersiapkan segala-galanya, kita pun juga. Ya, maka kalau negara-negara arogan, negara-negara yang pembunuh, yang melakukan genosida, melakukan semaksimal mungkin persiapan, ya kita juga harus melakukan hal yang sama. Jangan hanya mengandalkan kepada wiridan saja, nggak bisa. Wiridan penting, tapi persiapan real juga harus ada. Karena ini adalah Al-Quran bilang begitu. Wa'idullah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Mastatatum, semaksimal yang kamu bisa. Dari mana? Min kuwatin, dari kekuatan daya. Wa min ribatil khayli, dengan mempersiapkan kuda-kuda yang sudah siap. Kata-kata ribatil khayl, kuda yang sudah siap tertambat, artinya ready to use. Siap untuk digunakan. Jadi kudanya sudah siap. Jangan perang baru
mengejar-ngejar kuda di hutan untuk dijinakkan, itu tidak mungkin. Ya. Kudanya sudah siap. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah. Supaya kamu bisa menggetarkan ini, kata-kata ini. Turhibuna, menggetarkan, membuat takut musuh Allah. Wa aduakum, dan musuh kalian. Kan ini yang harus dilakukan sekarang. Kenapa Israel tiba-tiba menghentikan serangannya kepada Iran? Ya karena ketakutan. Coba ketakutan. Ya. Jadi intinya adalah harus membuat takut mereka. Dan ini adalah perintah Allah. Ya. Jadi negara itu membuat apa namanya, angkatan bersenjata, tentara ataukah prajurit militer bukan untuk berperang, tetapi untuk menghentikan peperangan. Karena di antara, ingat, negara-negara itu baik semuanya, tetapi ada pemimpin-pemimpin yang tiba-tiba kemasukan setan. Bayangkan itu kalau pemimpin yang punya misalnya otoritas besar, tiba-tiba menyalahgunakan otoritasnya, lalu memerintahkan perang. Nah, itu kan berbahaya sekali. Ya. Jadi ingat, seluruh dunia ini bersaudara, kita satu semuanya, apapun rasnya. Kita asumsikan tidak mungkin orang ingin membunuh kita. Tetapi terkadang dalam sebuah negara ada pemimpin-pemimpin muncul tiba-tiba bersifat otoriter. Seperti misalnya Hitler misalnya. Ya. Seperti Mussolini misalnya, seperti itu. Ya. Jadi ada seperti yang kemudian melakukan kejahatan. Seperti yang misalnya kita lihat di Amerika sekarang ini. Ya. Kok tiba-tiba Donald Trump mengumumkan bahwa Nicolas Maduro itu adalah teroris, bayangkan. Dan karenanya dia harus ditangkap dan dibunuh. Ya, ini kan kok tiba-tiba menyerang negaranya orang. Nah, maka Venezuela harus memperkuat angkatan bersenjatanya supaya jangan diserang oleh Amerika. Karena satu pemimpin negara bisa tiba-tiba menjadi kerasukan setan dan tiba-tiba ingin mengganggu negara orang lain. Seperti itu. Jadi turhibu nabi adu wallahi wa aduakum, supaya kamu menggetarkan, membuat takut musuh Allah dan musuh kalian, wa akharina, dan juga yang lain, min dunhim, selain daripada mereka ini. La ta'lamunahum, kalian tidak tahu mereka, tapi Allahu ya'lamuhum, Allah tahu mereka. Maksudnya Allah tahu musuh-musuh yang di dalam hatinya menyimpan keinginan untuk menghancurkan kalian. Wa ma tunfiquna min syai'in, dan apa saja yang kalian nafkahkan di dalam mempersiapkan negara atau mempersiapkan umat itu fisabilillah jalan Allah, yuwaffa ilaikum, pasti Allah akan mengembalikan nanti kepada kalian. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak mungkin terzalimi. Ya, ini adalah surat terakhir daripada ayat 64 ya. Ini sekarang 65. Jadi ingat, kita camkan ini yang terakhir. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Apapun yang dijanjikan syaitan itu hanya tipuan. Inna ibadi. Nah, ini munculnya kata ibadi di sini. Ini kata Allah ya ini. Allah berfirman, Inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, laisalaka, kamu tidak memiliki alaihim, atas mereka, sultan. Jadi Allah mengatakan sebetulnya, makanya kenapa tadi Allah mengatakan kepada iblis, wahai iblis, godalah mereka semuanya. Karena Allah tahu bahwa sebetulnya iblis itu tidak punya sultan, tidak punya kuasa. Laisalaka alaihim sultan. Kamu itu tidak punya sultan untuk mengalahkan mereka. Ingat, laisalaka alaihim sultan. Kamu tidak punya sultan untuk mengalahkan mereka itu. Kata Allah kepada iblis, kaknya iblis ya. Ini kaknya di sini iblis ya. Nih. Ya. Laisalaka alaihim sultan. Kamu iblis tidak sanggup menjatuhkan mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu sebagai wakil. Nah, ketika kita mewakilkan diri kepada Allah, namanya tawakal. Nah, disinilah pentingnya kita bertawakal di sini. Karena kan Allah mengatakan, cukuplah Tuhanmu sebagai wakil. Nah, ketika kita mentawakalkan urusan kita kepada Allah, maka iblis tidak kuasa. Laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Coba kita lihat dua ayat ini. Surat Furqan. Surat 25:31.
Wa kadzalika begitulah ja'alna kami jadikan likulli nabi, yang setiap nabi aduan ada musuhnya. Jadi jangankan kita, nabi saja yang super baik itu ada musuhnya. Likulli nabi, pada tiap-tiap nabi aduan ada musuhnya. Siapa musuhnya? Minal mujrimin, dari para penjahat. Orang-orang yang suka berdosa. Wa kafa bi rabbika, tetapi cukuplah Tuhanmu hadian wa nasira, yang beri petunjuk dan penolong. Jadi Nabi ini memberikan petunjuk dan penolong dari Allah sebetulnya. Ini Nabi kerjanya apa? Hadi, pemberi petunjuk, nasir, penolong. Nah, dari mana? Dari Allah. Jadi Nabi pun tidak bisa sebetulnya menolong dan memberi petunjuk kepada kita kalau bukan Allah yang menyertainya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ayat terakhir surat An-Nahl, surat 16 ayat 99. Kata Allah, innahu, sungguhnya dia, syaitan. Laisalahu, tidak ada baginya sultan, ini diulangi lagi. Laisalahu sultan ala alladziina amanu, kepada orang beriman. Dengan catatan beriman beneran ya. Wala rabbihim, dan kepada Tuhannya ya tawakal, bertawakal. Ini tawakal dan beriman. Wala rabbihim ya tawakal, tadi kan bertawakal. Wakilat tadi. Ya. Jadi setan itu tidak punya sultan, kuasa untuk menaklukkan orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, mudah-mudahan ini jemaah sekalian bisa mengingatkan kita bahwa memang di balik dunia nyata ini ada sesuatu yang tidak kelihatan tetapi nyata. Yaitu tadi adanya yang disebut dengan iblis. Ya, ada namanya kekuatan-kekuatan di dalam dunia apa disebut juga dengan istilah apa itu? Istilah dengan apa namanya? Apa istilahnya tuh? Yang disebut dengan aura, ya, aura negatif. Ada namanya aura negatif. Jadi memang di dalam ilmu lain dalam agama lain itu distilahkan dengan aura negatif. Jadi ada aura positif, ada aura negatif, seperti itu. Nah, kalau ada aura negatif pasti ada sumbernya. Masa ada aura negatif tidak ada sumbernya? Kalau kita katakan sumbernya dari manusia, Al-Quran mengatakan tidak, manusia saya ciptakan dengan fitrah. Nah, kalau begitu dari mana sumbernya? Nah, ada satu makhluk yang bernama iblis. Inilah yang dibicarakan di dalam ayat-ayat itu. Sekarang kita lihat hadis-hadis dulu ya. Jadi ingat, wa kafa bi rabbika wakila. Kita menjadi wakil, mewakilkan diri kepada Allah karena cukuplah Tuhanmu sebagai wakil. Ini sekarang kita lihat hadis ya. Ini hadisnya dari Abu Daud ya, nomor 1199. Ini adalah sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini surat yang ke-84. Ini katakan an Abi Rafi'. Jadi Abu Rafi' qala berkata. Jadi Abu Rafi' bercerita mengatakan bahwa sallaitu ma'abi Hurairah al-atamah. Saya salat bersama Abu Hurairah al-atamah. Al-atamah itu ketika malam sudah mulai gelap. Berarti maksudnya itu salat Isya atau maghrib Isya. Jadi bisa Isya, bisa maghrib Isya. Karena al-atamah itu artinya ketika sudah mulai gelap. Faqara'a idzas sama'un syaqqat. Maka Abu Hurairah membaca surat idzas sama'un syaqqat. Surat 84 ini. Al-Insyiqaq. Idzas sama'un syaqqat itu adalah ayat pertama. Nama suratnya Al-Insyiqaq. Ya. Fasajada. Lalu kemudian ketika membaca surat itu dia sujud. Ya. Lalu aku berkata. Yang berkata di sini adalah Rafi. Abu Rafi. Berkata kepada Abu Hurairah, qultu ma hadis sajadah, ini sujud apa ini? Gitu. Ini sujud apa? Ma hadis sajadah. Maksudnya tuh ini sujud apa? Ataukah kenapa sujud di sini? Kan dalam keadaan salat sujud. Dan sujudnya ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Yang populer itu kan surat As-Sajadah, tapi ini surat Al-Insyiqaq. Qala, lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, sajadatu biha khalfa Abi Al-Qasim. Saya juga dulu sujudnya pada surat tersebut khalfa di belakang Abil Qasim, maksudnya ketika aku bermakmum pada Abul Qasim.
Siapa itu Abul Qasim? Nabi. Kalau di kalangan masyarakat umum ya, kalangan sunnah, jarang terkenal Abul Qasim. Padahal ini ada di hadis ini Abu Daud ini. Nabi Muhammad itu disebut juga Abul Qasim. Biasanya di kalangan orang-orang Syiah saja paling sering menyebut Abul Qasim. Ya. Padahal ini ada ini hadis Abu Daud. Nah, Abu Hurairah mengatakan sajadatu biha khalfa Abil Qasim. Saya sujud pada surat Al-Insyiqaq tersebut ketika salat di belakangnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sallallahu? Karena ini kan Nabi. Abul Qasim sini Rasulullah ini ada di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya adalah bahwa dia sujud, Nabi sujud pada saat membaca surat Al-Insyiqaq. Fala azalu asjudu, maka saya tidak pernah berhenti sujud, maksudnya terus-menerus sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq hatta alqau, sampai nanti saya menjumpai, maksudnya sampai meninggal. Dia berjanji, Abu Hurairah mengatakan saya akan sujud setiap kali membaca surat Al-Insyiqaq. Nah, tapi adakah ayat sujud di surat Al-Insyiqaq? Jawabannya ada, mari kita lihat ya. Dan apa ayat sujudnya? Kita lihat surat Al-Insyiqaq dulu, surat 84 tadi. Surat 84. Suratul Insyiqaq. Ya, ayat pertamanya tadi idza sama'un syaqqat. Jadi kebanyakan hadis atau karena pada zaman Nabi itu nama surat dimulai dengan yang pertama. Idza sama'un syaqqat, dikeluarkan bismillahnya dulu ya. Karena kalau bismillahnya dimulai ya semuanya ayat bismillah kan. Kan semuanya ada bismillahnya. Kalau semuanya dimulai dari bismillah ya namanya ayat bismillah. Nah, makanya surat Al-Fatihah dimulai bismillah tapi disebut dengan surat Alhamdulillah. Ini adalah surat idza sama'un syaqqat. Adakah apa namanya? Adakah surat ayat sujudnya? Ada di sini. Ayatnya 21 ya. Ada di sini. Ini dia. Bapak sekalian kalau baca Al-Quran ada tanda begini, itu tanda sujud itu ini. Tanda kayak masjid ini tanda sujud ini. Ya, ini namanya tanda sujud kalau begini nih. Nah, di sini sujudnya kapan? Sujudnya kenapa ini nih kata-katanya? Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an, la yasjudun, tidak sujud. Coba perhatikan Mas sekalian. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Artinya apa? Bagi orang beriman kalau Al-Qur'an dibacakan harus sujud. Ya. Harus sujud kepada Al-Qur'an. Nah, sedangkan kan orang tadinya. Nah, kalau begitu Al-Qur'an itu adalah ada pasangannya. Ya. Jadi Adam tadinya itu adalah Al-Quran, sebetulnya kitab suci. Jadi Adam itu bukan hanya sekedar manusia yang tercipta dari tanah, tapi dia adalah kitab suci. Ya, begitu juga. Jadi nabi-nabi, para manusia suci itu adalah pasangan kitab suci. Jadi kepada siapa kita sujud? Kepada yang merupakan pasangan kitab suci. Pada zaman Nabi sampai akhir zaman yang merupakan pasangan Al-Quran. Nah, siapa yang dibacakan kepadanya Al-Quran ataukah pasangan kitab suci dan tidak sujud, nah berarti dia durhaka. Karena dikatakan mereka itu apabila dibacakan Al-Quran la yasjudun. Siapa mereka di sini? Kembali ke atas ini. La yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Nah, ternyata penyebabnya adalah apabila dibacakan Al-Quran tidak sujud. Lagi-lagi Al-Quran, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tuhan dan Puan ini Al-Quran, bukan yang lain. Jadi patokan keberimanan berdasarkan ayat ini adalah Al-Quran. Karena di sini katakan, fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Allah mengatakan, wa idza quri'a alaihimul Quran, karena apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, tidak sujud. Balil ladzina kafaru yukadzib. Bahkan mereka yang tertutup hatinya bahkan mendustakan Al-Quran itu. Jadi alih-alih sujud, yang mereka lakukan adalah yukadzibun, bukan yasjudun. Kayaknya kemudian Nabi sujud di sini nih. Ya. Saya kira jelas ya. Nah, sekarang ini adalah hadis Abu Daud ya. Sekarang hadis berikutnya. Ini adalah Najd. Najd ini tempat munculnya tanduk setan. Dulu pada zaman Nabi itu yang disebut dengan Arab Saudi sekarang dibagi dua. Ingat. Yang disebut Arab Saudi. Arab Saudi itu kan nama baru ya. Tidak ada pada zaman Nabi.
tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman tabi'in, tidak ada pada zaman tabi'ut tabi'in. Jadi makanya Arab Saudi itu nama yang baru, itu nama bid'ah sebetulnya tuh nggak ada pada zaman Nabi itu. Ya, itu adanya setelah nanti dinasti Saudi berdiri. Nah itu baru ada kerajaan Saudi, Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyatu, kerajaan Arab Saudi. Nah, dulu itu di Saudi, yang sekarang Saudi dua namanya, yang di pinggir-pinggir laut seperti Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Sedangkan yang di tengah-tengah gurun, jadi ingat yang namanya Mekah Madinah kan pinggir laut tuh, dekat Laut Merah. Maka itu namanya Hijaz. Sedangkan yang ke tengah-tengah padang pasir namanya Najd. Yang sekarang menjadi pusatnya di Riyadh. Riyadh itu Najd itu. Kan padang pasir tadinya tuh. Jadi ingat yang namanya Riyadh sekarang, itu tadinya namanya Najd. Sekarang mari kita baca hadis dari Imam Bukhari ini, nomor 6565. Ya. Terutama yang belum pernah mendapatkan hadis ini, coba perhatikan hadis ini baik-baik. Karena tadi kan kita bicara setan. Setan itulah yang menggiring kita masuk ke dalam neraka. Ingat jahanam tadi. Neraka jahanam diisi dengan orang mengikuti setan atau iblis. Ini adalah hadis daripada Nafi dari Ibnu Umar. Maksudnya Abdullah bin Umar. An-Nafi an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar qala, kata. Jadi Ibnu Umar mengatakan, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, maksudnya itu Nabi berdoa. Nabi menyebut dalam doanya. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi sya'mina atau fi syamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Jadi kita artikan dulu. Nabi menyebut dalam doanya, ya Allah berkahilah kami di dalam Syam kami. Ingat yang namanya Syam itu, kalau bahasa Inggrisnya Lebanon. Ya, Lebanon itu meliputi Syam, Lebanon, dan sekarang Palestina dan Israel. Itu namanya Syam itu dulu namanya. Jadi Syam itu meliputi itu dulu. Jadi Syam itu masuk kategori yang sekarang di Palestina. Yang masuk Israel sekarang, yang diambil Israel. Kemudian Lebanon, sampai ke Suriah. Itu namanya Syam. Jadi Allah barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, berkahilah juga ya Allah Yaman kami. Qalu, mereka berkata, maksudnya orang-orang sahabat yang ada di sekitar Nabi berkata, ya Rasulullah wa fi najdina, ya Rasulullah juga minta supaya diberkahi najat kami, wa fi najdina, dan pada najat kami. Qala, lalu Nabi berkata lagi, Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah Syam kami. Allah membarik lana fi Yaman ini, ya Allah berkahilah Yaman kami. Lalu mereka berkata lagi para sahabat, ya Rasulullah wa fi najdina, dan pada najid kami. Ya. Fa'azunnuhu, ini kata Abdullah bin Umar ini, fa'azunnu, saya yakin, saya berpikir, qala, Nabi berkata fi salisati, pada yang ketiga kalinya. Ini kan tadi dua kali mengatakan yang selalu sama, yaitu Allahumma barik lana fi sya'mina, Allahumma barik lana fi yamanina, baru ini lagi ya, Allahumma barik lana fi sya'mina, Allahumma barik lana fi yamanina. Pada yang ketiga, Nabi tiba-tiba berkata, hunaka mana sih maksudnya? Yaitu fi Najd ini, Najdina. Di Najd kalian itu, hunaka di sanalah az-zalazilu, muncul kegoncangan, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Di sanalah, di Najd itulah nanti yang muncul kegoncangan dan fitnah. Maksudnya itulah jadi sumber kegoncangan dan fitnah di tengah umat Islam. Wabiha, dan di tempat itu juga yatla'u qarnus syaitan. Di situ juga muncul tanduk syaitan. Wabiha yatla'u qarnus syaitan. Dan di sanalah juga lah munculnya tanduk syaitan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6565. Jadi jemaah sekalian, hadis ini perlu kita hati-hati membacanya dengan baik, dengan saksama, karena berkaitan tadi dengan ayat yang kita baca bahwa iblis itu akan menggoda semua kita sedapat mungkin dengan berbagai macam cara. Dan hanya sedikit yang tidak tergoda, yaitu maksumin ataukah orang-orang suci. Maka kalau kita tidak ingin masuk dalam golongannya iblis, kita masuk ke dalam golongan yang kecil itu, golongannya para maksumin.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya itu adalah kesalahan dan kehilafan dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Dan sebelum kita tutup, kita menyampaikan duka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita yang mengalami banjir bah di berbagai tempat di Sumatera Utara, di Thailand, di Vietnam, dan terutama saudara kita di Malaysia. Ya, kita dengarkan bahwa di antara yang terdampak banjir paling teruk selain daripada Kelantan adalah Perak. Perak ini adalah tempatnya Pak Haji dan Ibu Siti yang selalu ikut bersama kita. Begitu juga kita menyampaikan duka cita dan belasungkawa dengan doa sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Semeru dan sekitarnya yang juga terdampak oleh erupsi Gunung Semeru. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepadanya yang terdampak supaya diberikan tempat yang lebih layak, lalu kemudian diberikan kehidupan yang lebih baik. Anak-anak mereka tetap sekolah, jangan sampai sekolah mereka terputus. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Baik ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asal-usul penceritaan ini adalah waktu ulang tayang sampai ke zaman Imam Mahdi alaihissalam, pertembungan antara pihak yang walaupun dia dapat langsung berbicara dengan Allah, dapat bersama di alam malakut dengan malaikat, tapi mata batinnya buta. Dan ini akan berterusan terguna pakai dalam pihak-pihak yang jiwanya bersifat iblis tadi Ustaz. Dan apakah ini juga bererti dalam ayat 65 bahawa apa pun yang Allah turunkan adalah sebenarnya satu upaya Allah dalam menunjukkan kasih sayangnya agar manusia-manusia yang malakuti, yang bersifat ilahiyah tadi, kalau dia terus berpegang teguh kepada sami'na wa ta'na, apa pun yang Allah turunkan melalui insan kamilnya, maka itulah sebenarnya dinding dan pendinding yang mendindingi zahir batin mereka sampai bertemu wa inna ilaihi raji'un. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fiikum. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Ru. Jadi cuma sekian serbagia kita sampaikan bahwasanya ya seperti dikatakan dalam ayat ini bahwa akan terus-menerus terjadi pertemburan antara iblis dan kita manusia. Karena itu kan sudah janjinya iblis. Terjadi perbenturan, bertabrakan antara iblis dan kita. Siapa yang menang? Nah, tergantung kita. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah yang tidak mewakilkan diri kita kepada Allah, kita kalah. Atau kalau kita tidak bersama dengan yang kalila tadi, yang sedikit, kita kalah. Makanya jemaah sekalian, supaya kita tidak kalah dalam sepanjang perjalanan ini sampai nanti muncul Imam Zaman, Imam Mahdi, kita selalu bersama dengan yang kecil itu. Illa qalila, maksudnya manusia yang sedikit itu, yaitu para maksumin, orang-orang yang terpelihara oleh Allah SWT. Karena tadi iblis sudah berjanji semuanya saya akan goda kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Kenapa kira-kira mukhlas itu? Nah, karena mereka di sini nih, wa kafa bi rabbika wakila, mereka mewakilkan dirinya kepada Allah. Kalau kita ini mau jujur ya, kita ini belum mewakilkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita ini masih terkadang mewakilkan diri kita kepada uang, kepada pangkat, kepada jabatan, kepada sesama manusia, kan begitu. Ya, nah semuanya itu kan menyebabkan kita gampang dikalahkan oleh iblis, oleh setan. Nah, supaya kita tidak mampu dikalahkan, marilah kita berlindung di balik dia yang mewakilkan dirinya kepada Allah. Yang tadi disebut dengan illa qalila. Kata dikatakan ada illa qalila, ya, kecuali sedikit. Ya, karena Allah mengatakan itu adalah tipuan itu. Tipuan-tipuan setan itu adalah goda-goda janji setan itu adalah tipuan. Tidak ada yang benar. Tetapi kita ini gampang tertipu dan suka tertipu. Merasa senang kalau tertipu.
Makanya Allah mengatakan di sini, ya ikutlah kepada orang yang mewakilkan dirinya kepada Allah, karena mereka itu sudah dengan ibadi di sini. Ya. Ibadi, kita sudah pernah berangkatin kata ibadi. Dan ibadi inilah yang kemudian Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr. Ketika Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapakah ibadi di sini? Ya ini tadi, yang laisa laka alaihim sultan, yang kamu iblis tidak memiliki sultan untuk mengalahkannya. Kenapa? Karena ibadi ini adalah mewakilkan dirinya kepada Tuhannya. Maka disebut dengan tidak punya sultan. Iblis tidak punya sultan. Ini sultannya iblis. Laisa laka alaihim sultan. Kamu iblis tidak kuasa. Dan iblis sudah mengakui tadi di surat mana? Di surat yang ke-15, surat Al-Hijr. Dia katakan, saya akan menggoda semuanya. Saya akan menyesatkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali illa ibadaka. Ibadah dan ibadi sama saja. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi inilah, maka jemaah sekalian berbahagia, tugas kita sekarang untuk selalu mencari apakah kita sudah bersama dengan ibadi ini, apakah kita sudah bersama dengan orang yang mewakilkan dirinya kepada Allah ini. Kalau tidak, ya kita masih harus berhati-hati. Karena siapa tahu kita meninggal lusa atau esok, sementara kita tidak mewakilkan diri kita kepada Allah. Tidak mewakilkan diri kepada Rabbika, kepada Tuhan. Ada lagi berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Noh. Ustaz, kembali pada hadis Bukhari 6565 tadi Ustaz. Maka apakah betul kita merumuskan bahawa untuk mendirikan negara Israel yang akhirnya menjadi Pax Judaica yang mengambil alih daripada Pax America setelah jatuhnya Pax Britannica, maka New World Order yang akan menguasai dunia ni secara zalim ni harus merampas tanah Palestin tadi, dan untuk merampas daripada Palestin harus merobohkan Uthmaniyah yang menguasai tanah-tanah tadi, dan akhirnya planted atau menanam King Saudi untuk dijadikan raja atas nama puppet. Dan apabila berlaku plan ni, maka Saudi jadi raja, kemudian tanah tadi diberi secara percuma kepada Zionis tadi. Dan ini dalam hadis yang tadi, masalah tanduk tadi, bukan setan tapi tanduk setan. Maka bahagian daripada setan yang paling meruncing dan menanduk tadi adalah perbuatan Saudi tadi telah dijadikan raja, memberikan tanah tadi kepada British, dan akhirnya British serahkan kepada Israel tadi, dan terciptalah wawasan Hazel, negara Israel Zionis tadi. Barakallahu fi'am afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita tambahkan dulu sedikit bahwa pada saat Israel masuk, orang-orang yang Zionis masuk ke Palestina pada tahun 48, sebelum itulah tahun 30-an kan, sejak runtuhnya dinasti Utsmaniyah. Ya, dinasti Utsmaniyah dinyatakan runtuh itu kan 1924. Karena Perang Dunia Pertama kan selesai tahun 1918 atau 1919. Itu adalah Turki, Perang Dunia selesai, dan yang dinyatakan kalah adalah dinasti Turki Utsmaniyah, sehingga runtuh pada saat itu. Dibagi-bagilah tadi seperti dikatakan Pak Nur. Turki yang tersisa, tinggal Turki yang sekarang, itu pun juga disekularisasi. Turki yang tersisa sekarang, Turki yang sekuler, yang disponsori, yang diprakarsai, yang di founding fathers, yang founding fathers-nya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Itu adalah bapak Turki modern sekarang. Nah, jadi pada saat itu runtuhlah kemudian dinasti Turki Utsmaniyah, lalu kemudian dibagi-bagilah tanahnya. Nah, pada saat runtuhnya Turki Utsmaniyah dan selesainya Perang Dunia Pertama, kan sebelum Perang Dunia Pertama, ingat, sudah menjadi kebutuhan mendasar dan kebutuhan sangat penting yang namanya oil, minyak.
bensin, kalau di Indonesia bensin, ya. Minyak bumi itu sudah mulai menjadi sangat penting. Ingat waktu Perang Dunia Pertama itu sudah pakai tank, sudah pakai sudah menggunakan pesawat, pesawat tempur itu kan sudah pakai begitu. Dan itu soalnya butuh minyak, butuh bahan bakar, dan minyaknya atau bahan bakarnya itu ya dari dalam tanah, sehingga pada saat itu sudah mulailah juga melakukan eksplorasi dan eksploitasi kepada negara-negara yang dianggap punya sumber daya alam yang sangat besar. Dalam hal ini Timur Tengah, terutama Saudi dan sekitarnya, negara Teluk. Ya. Maka dibuatlah sedemikian rupa seperti itu. Nah, sehingga salah satu tujuannya berdiri Israel di sana ada dua. Pertama, agar orang-orang Israel atau orang Zionis ini, Yahudi, yang selama ini tinggal di Eropa dan suka bikin masalah, dikembalikan ke tempatnya, dibawa ke sini. Satu yang pertama. Yang kedua, agar terjadi kekacauan di sekitar situ karena ada penyakit, ada kanker, ada cancer. Ini kan cancer dimasukkan di sana. Supaya tidak dengan terjadinya kekacauan, maka kemudian minyak mereka bisa diambil terus. Karena mereka tahu bahwa Amerika itu butuh minyak, energi dan uang yang besar, dan itu adalah minyak. Ingat sejak pada awal abad ke-20 itu minyak ataukah bahan bakar sudah disebut sebagai emas hitam. Ingat, emas hitam. Ya. Jadi emas hitam namanya, karena emas itu kan warnanya gold, ini emas hitam. Ya. Emas itu warnanya kuning ya, ini warnanya hitam. Kenapa? Karena ya memang minyak mentah itu hitam seperti itu. Nah, jadi pada saat itu kemudian menjadi dikejar lebih mahal, lebih berharga daripada emas. Ingat, emas itu sebetulnya tidak begitu besar manfaatnya kecuali untuk perhiasan. Ya. Tidak bisa dipakai menyalakan mobil itu emas, tidak bisa juga dimakan. Nah, tapi kalau yang namanya minyak bisa dipakai untuk menggerakkan mobil, pabrik, kilang, pesawat, dan sebagainya. Nah, maka itu yang terjadi pada saat itu, sehingga kemudian negara Timur Tengah ini harus ada pengacaunya. Dan dibuatlah Israel di sana, supaya mereka semua tidak sempat mengelola kekayaannya dan diambil alih oleh negara-negara barat, terutama Amerika. Nah, itu penting untuk apa? Untuk supaya Amerika bisa menempatkan militernya di berbagai negara dengan dibayar dengan uang dari minyak itu yang diambil dari negara-negara yang merupakan bentukannya. Coba kita lihat sekarang. Donald Trump menyebut dia sebagai ahli damai. Dia memaksa Ukraina melakukan perdamaian dengan Rusia, kamu gitu. Memaksa Zelensky untuk menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh Rusia dan Amerika. Tapi pada saat yang sama dia menggerakkan pasukannya, tentaranya mengepung Venezuela sekarang. Ya. Mengepung Venezuela, alasannya pemberantasan drug, ya. Pemberantasan obat-obatan, narkotik. Dan bahkan menyebut, terakhir kita baca hari ini, menyebut Nicolas Maduro itu sebagai teroris. Untuk apa? Supaya ada alasan untuk menangkapnya, membunuhnya, dan juga kemudian mengambil negaranya. Untuk apa? Minyaknya. Ingat, Venezuela itu sekarang adalah penghasil minyak terbesar di Amerika Latin, Amerika Selatan. Jadi itu adalah Venezuela. Nah, supaya Amerika bisa survive harus ngambil lagi negara seperti ini. Seperti mana juga ngambil Irak untuk memperpanjang nafasnya. Ingat, utang Amerika sekarang ini sudah sebanyak 38 triliun US dollar. 38 triliun US dollar, bayangkan itu. Ya. Dan susah membayarnya, kecuali susah untuk berkembang di negara, kecuali ngutang-ngutang terus. Nah, salah satunya cara adalah dengan mencari negara yang punya minyak seperti itu. Jadi ini adalah caranya mereka untuk membuat kekacauan di Timur Tengah, tetapi sekaligus Al-Quran mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Silakan. Ya, ya lebih fokus ke tentang Najd, Ustaz. Karena kan tidak disebutkan secara harfiah kalau dalam konteks sekarang ini yang mana. Nah, ini juga terkait kegelisahan anak, karena ada yang menafsirkan belakangan ini Najd itu Iran, Ustaz, gitu. Nah, tapi kan di situ kalau lihat punya hadisnya muncul. Kalau muncul itu artinya kan dulu belum ada.
Jadi kalau tafsiran anak secara pribadi, ya itu mungkin Israel karena kan belum ada. Tapi kemudian berkembang juga tafsiran Najat itu Arab Saudi karena munculnya apa yang gedung ada kayak tanduk setan apa kayak tanduk gitu yang bulan tapi seperti tanduk. Nah intinya multi tafsir Ustaz. Tapi yang jujur aja tadi ketika Anto menyebut Najat sini tadi apa Yaman, Arab Saudi ini tidak menyebut Iran, ya artinya kan tafsirannya sedikit membuat ya bagi anak penafsiran Galajo ini sedikit tenang artinya tafsiran yang ada orang ini mengatakan Najd itu Iran gitu. Anda sempat mau mendebat itu tapi kan tidak punya literasi tentang hal ini Ustaz. Mungkin lebih ke situ aja mungkin karena kalau ini benar-benar telah jelas gitu artinya Najd itu eh, apa atau siapa itu ya mungkin bisa lebih kita menjadi lebih waspada gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Max. Jadi saya justru baru mendengar ini kalau ada multitafsir tentang Nejat sampai masuk-masuk Iran segala. Ya namanya Nejat dan itu peta lama itu buka aja peta lama Max itu yang namanya sebelum datangnya namanya Arab Saudi, yang namanya Saudi sekarang itu dulu namanya Hijaz dan Nejat. Ya. Yang di pinggir ini bukan penafsiran ini peta lama itu. Ya. Searching aja di sini nih di Google nih. Coba searching di sini nih. Ya searching aja di sini. Ini bukan penafsiran, ini peta lama. Peta Hijaz, Hijaz dan Najat ini nih ada nih. Nah, ini coba kita lihat ini peta lama nih. Di Wikipedia nih ya. Kita lihat. Sayangnya ini ya. Ini yang namanya Hijaz itu Saudi dulu nih. Nih di Wikipedia nih ya. Hijaz adalah sebuah wilayah di pesisir barat Jazirah Arab. Nggak ada yang mengatakan Iran. Sejarah mengenai Hijaz sangat terbatas untuk masa-masa sebelum penyebaran Islam di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Setelah itu, sumber sejarah mengenai Hijaz itu banyak diketahui melalui Al-Quran. Hijaz ini. Penduduk asli Hijaz ialah suku Arab Bakia. Ini itu Hijaz ya. Jadi itu sudah jelas sekali. Dan banyak lagi bisa baca nih. Ya. Ya, jadi Hijaz itu sejak zaman Nabi ini nih. Ini peta wilayah Hijaz menunjukkan kota Mekah, Madinah, Jeddah, Yanbu, Tabuk. Itu tuh yang pinggir-pinggir itu. Ya, sedangkan Najd nanti kita lihat lagi Najd. Ini kan tadi Hijaz dulu nih. Ya, kita ambil lagi. Kita ambil lagi yang Najd. Ya, ini wilayah Najd nih. Ya, yang Wikipedia. Ya, ini. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Nah, Najd ini. Ini Hijaz di sini nih. Ya, ini kan jelas sekali. Max bisa lihat ini. Kita lama ini Madinah. Ini. Ya, kita berbesar lagi nih. Ini Najd, ini pinggir laut Hijaz, ini pinggir-pinggir Laut Merah. Ini kan Laut Merah nih yang biru nih. Ini Madinah. Ini Najd di sini nih. Ya, ini Riyadh ini. Ini Najd itu Riyadh sekarang. Jadi ulangi lagi, ini bukan penafsiran, ini peta lama. Nggak pernah dia menyebut Iran itu Najd. Ya kalau ada mau ke penafsiran itu mohon maaf ya kurang literasi sejarah kayaknya ya. Ya jadi dengan demikian nggak ada ya. Jadi kita lihat semuanya itu tidak ada yang menyebut itu sebagai yang lain ya. Itu semuanya adalah itu ya. Ya, kita lagi sini. Coba kita cari secara khusus Najd ya. Ya kita cari secara khusus di sini Najd. Peta Najd. 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 Nah ini dia lihat ini. Ini apa namanya? Max lihat ini Hijaz Najd ini. Ya. Ini Najd ini yang merah ini. Ya, jadi ini adalah yang sekarang Riyadh di sini nih. Yang Riyadh ini tulisan kecil ini. Ya, ini geoskatologi ya, ini Najd. Ini semua begitu, nggak ada mengatakan Najd itu di Iran segala nggak ada ini. Nah itu juga Ustaz yang makanya Anda sedikit apa ya, kaget dengan tafsiran seseorang yang ya kalau dulu Anda kenal dia sebagai Ahlul Bait juga lah, tapi kemudian menafsirkan secara brutal kalau bahasanya gitu. Gitu Ustaz. Oke, Ya, jadi sedikit.
Artinya kita lihat fakta aja, nggak ada peta yang salah, semuanya sama. Maksudnya seandainya terjadi perbedaan peta, map, misalnya mapnya berdasarkan Wikipedia, yang dimaksud Najd itu adalah Israel, atau yang dimaksud Najd itu adalah Iran, oke. Tapi ini nggak ada semua, kita bisa searching aja semuanya. Semua yang namanya Najd itu semua ke sini nih. Ya. Ini laut merah yang biru nih, ini aja di sini tengah-tengah sini. Jadi artinya nggak ada penafsiran berbeda, semuanya sama. Ya. Jadi karenanya mengherankan kalau ada yang mengartikan Najd itu sampai Iran segala. Ya. Maksudnya kalau ada yang begitu ya dialah yang salah tafsir. Kenapa kita akan salah tafsir? Semua peta lama merujuk kepada yang ini, ya. Semuanya merujuk kepada ini. Ya, ini Berarti semuanya. itu bukan tafsiran lagi Ustadz, artinya memang sudah jelas selainnya sosok atau negaranya gitu ya Ustadz ya. Iya, ini lagi di kumparan juga. Ini kan Najd ini. Nggak pernah ada yang salah, semua sama ini. Najd ini. Najd Dan itu. dan terakhir Ustadz mau komentarin kalau Ya. tadi dikaitkan dengan setan kan kalau dalam Al-Quran sendiri perilaku yang paling mengerikan itu kan menampakkan yang baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Artinya Iya, dengan betul. kata lain munafik. Sementara munafik itu sendiri kan dalam Al-Quran dibilang lebih buruk daripada zolim. Artinya ketika orang munafik dibilang penghuni kerak neraka, iblis itu jahanam, ya berarti orang munafik lebih buruk. Berarti ya sudah jelas sih sebenarnya siapa yang harus diwaspadai dan sebagainya. Ya Iya, udah saya kira itu betul sah. ya. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling di bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di lapisan aspal paling bawah minan nar dari neraka. Ad-dark kita artinya lapisan, aspal paling di bawah. Makanya mungkin menjadi bahasa Melayu, aspal itu kan yang paling di bawah juga, jadi diinjak. Seperti dalam kata-kata asfala safilin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Orang munafik itu adalah fi darkil asfali minan nar. Saya kira betul. Ada lagi yang lain? Saya kira cukup ya. Iya Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Iya, terima kasih. Saya mengikuti bagaimana mekanisme iblis menggoda manusia begitu sempurna. Dukungan dari Allah juga tersedia. Sehingga hanya sedikit umat manusia yang bisa berada pada golongan mukhlasin. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kita ini orang Islam, memang mengakui Al-Quran sebagai kitab, tetapi sangat kurang di antara kita memahami esensi Al-Quran secara sempurna. Sama termasuk saya. Saya baru juga belajar mengenai Al-Quran. Dari dulu kita hanya belajar membaca, tetapi tidak pernah pengkajian seperti ini. Nah, kira-kira itu Pak Ustaz, kalau kita masih dalam proses untuk belajar, tapi Tuhan sudah mengambil kita, Allah. Nah, kira-kira itu nanti bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan itu, Ustaz? Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat menarik ya Pak Bu sekalian. Karena kita semuanya berada dalam posisi yang ditanyakan tadi Ibu Hati. Ya Mas sekalian, jawabannya supaya objektif, jawaban Al-Quran juga. Kalau jawaban saya juga bisa benar, bisa salah. Adakah di Quran jawabannya? Ada, mari kita lihat. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, surat 4. Ya. Ayatnya 100. Surat An-Nisa ayat 100. Jadi gampang ini Pak Bu, ingat ya. Surat An-Nisa ayat 100. Ya. Yang dia. Nah, kita baca dari sini. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah. Istilah yang tadi buat itu adalah kita ingin lebih serius mempelajari Al-Quran. Yang selama ini kita jarang, sekarang kita ingin berjanji. Nah, lebih serius mempelajari. Iya. Al-Quran. Ya. Lebih serius mempelajari Al-Quran. Nah, itu namanya sudah hijrah namanya. Bertibu sudah hijrah namanya. Yang tadinya lebih banyak waktu digunakan untuk hal-hal lain, sekarang kita serius. Kita udah hijrah. Ya, hijrah namanya. Jadi, wa may yuhajir fi sabilillah. Ya, siapa yang berhijrah kepada Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wasatan.
Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan menyiapkan, dia akan mendapatkan di muka bumi ini muragaman kathiran, yaitu sumber-sumber rezeki yang banyak dan luas. Kemudian, wa may yakhruj, dan siapa yang keluar min baiti, dari rumahnya. Apa yang maksud dari rumahnya di sini? Dari keadaannya sekarang. Keadaan kita sekarang belum tahu Al-Quran. Rumah itu kan keadaan sekarang. Baru kita ingin mengetahui Al-Quran, berarti kita keluar dari rumah kita. Dari rumah ketidaktahuan kita. Dari rumah kebodohan kita. Dari rumah stagnasi kita. Siapa yang keluar dari rumah ketidaktahuannya, muhajiran dan berhijrah ila Allah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, summa, ini yang ditanyakan tadi, summa yadrikul maut, tapi kemudian meninggal dunia, padahal belum sampai. Summa yadrikul maut, tetapi kemudian kematian datang menjumpainya, padahal belum sampai. Apa kata Allah? Faqad waqa ajruhu Allah. Allah akan memberikan pahala kepadanya seakan-akan sudah sampai, Bu. Jadi walaupun kita belum sampai, tapi Allah menghitungnya seakan-akan sudah sampai. Faqad waqa ajruhu Allah. Maka Allah tetap akan memberikan kepadanya pahalanya seakan-akan yang bersangkutan itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Di akhirat nantinya Allah satukan mereka dengan Rasulullah dan Allah. Wa kana Allah ghafur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beginilah jawabannya. Jawabannya Al-Quran. Jadi kita hafal jawabannya tadi surat An-Nisa ayat 100. Maka sekarang kita berjanji untuk apa? Untuk ini tadi. May yakhruj min baiti, berusaha untuk keluar dari ketidaktahuan dengan muhajiran, berhijrah dengan mempelajari kitab suci Al-Quran. Tujuan kita adalah lillahi ta'ala, mengikuti Rasulnya. Saya kira cukup Pak Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah adalah kesalahan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi